like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I love you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kalimat tidak logis. Jadi, apakah yang dimaksud dengan kalimat tidak logis itu? Kalimat tidak logis adalah kalimat yang tidak masuk akal. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena baik pembicara ataupun penulis kurang berhati-hati dalam melakukan pemilihan kata, dan bentuk ini pun sudah umum terjadi di mana-mana. Baiklah, saya akan langsung saja memberikan beberapa contoh dari kalimat tidak logis ini. Contoh yang pertama, ada sebagai berikut. Yang sudah selesai mengerjakan soal harap dikumpulkan. Pada kalimat ini terdapat pertalian makna antara makna yang sudah selesai mengerjakan soal dengan harap dikumpulkan. Ini tidak logis, karena satu hal tidak mungkin adalah yang sudah selesai mengerjakan soal, itulah yang diharap dikumpulkan. Jadi maksudnya adalah yang dikumpulkan ini adalah hasil atau hasil dari soal yang telah dikerjakan, bukan orang yang telah selesai mengerjakan soal. Nah, untuk perbaikan dari kalimat ini adalah sebagai berikut. Yang sudah selesai mengerjakan soal harap mengumpulkan hasil pekerjaannya. Untuk contoh yang kedua adalah untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan acara ini. Ketidaklogisan pada kalimat ini terletak pada makna kata mempersingkat. Karena makna mempersingkat ini makna lesikalnya sama dengan memperpendek. Jadi tidak mungkin kalau waktu itu sampai diperpendek, karena sampai kapanpun waktu itu tetap tidak mungkin dipersingkat ataupun diperpendek. Dalam sehari semalam tetaplah 24 jam. Dan kata yang tepat untuk menyatakan maksud dari kalimat ini adalah dengan kata menghemat atau mengefisienkan. Jadi untuk perbaikan dari kalimat ini adalah sebagai berikut. Untuk menghemat waktu, kita lanjutkan acara ini, ataupun dapat dengan kalimat untuk mengefisienkan waktu, kita lanjutkan acara ini. Untuk contoh yang ketiga adalah acara berikutnya adalah sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ketidaklogisan dalam kalimat ini terdapat pada kata waktu dan tempat yang dipersilakan untuk memberi sambutan, karena seharusnya yang memberikan sambutan itu adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, bukan waktu dan tempat. Untuk contoh yang keempat, untuk perbaikannya adalah acara berikutnya adalah sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Kepada Bapak kami persilakan. Untuk contoh yang keempat adalah selamat hari ulang tahun RI ke-75. Nah, pada kalimat ini ketidaklogisannya terdapat pada RI ke-75 karena frasa RI ke-75 ini mengimplikasikan adanya RI ke-74, RI ke-73, RI ke-72 dan seterusnya. Padahal RI itu hanya satu, yang ke-75 itu adalah ulang tahunnya. Jadi pernyataan yang benar ke-75 ini diletakkan dekat atau setelah kata tahun, sehingga menjadi ulang tahun ke-75 RI. Jadi perbaikan untuk kalimat ini adalah sebagai berikut. Selamat hari ulang tahun ke-75 RI. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kalimat tidak logis. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan istilah asing. Penggunaan bahasa Indonesia yang memiliki kemahiran menggunakan bahasa asing tentunya sering menyelipkan istilah asing dalam pembicaraan ataupun tulisan. Kemungkinan adalah pemakaian bahasa Indonesia itu untuk memperkaya kebolehannya atau bahkan memperlihatkan kesejanaannya atau intelektualnya pada khalayak dalam menggunakan bahasa asing. Padahal kita tahu kita tidak boleh mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing itu sendiri. Contohnya, bentuk tidak baku, atlas, semacam text voucher, job ini. Yang kedua adalah kita segera menyusun proyek proposal sekaligus budgetnya. Yang ketiga adalah dalam workshop ini akan dibahas working paper agar lebih info bagi kita. Ketiga kalimat tersebut tentunya tidak dapat dipahami oleh orang berpendidikan rendah karena kalimat-kalimat tersebut menggunakan istilah bahasa asing yang tidak dapat dipahami. Akan lainnya, hanya istilah asing diganti dengan bahasa Indonesia seperti kalimat di atas. Contohnya,
Address dapat diganti dengan akhirannya. Take fortune diganti dengan satuan tugas. Job dapat diganti dengan pekerjaan. Project proposal dapat diganti dengan rancangan kegiatan. Budget dapat diganti dengan rancangan biaya. Work scope diganti dengan sanggar kerja. Working paper diganti dengan kertas kerja. Itu adalah bentuk tidak baku dari bahasa asing. Bentuk bakunya adalah akhirnya. Semacam satuan tugas perlu dibentuk dahulu untuk pekerjaan ini. Yang kedua, kita segera menyusun rancangan kegiatan sekaligus rancangan biayanya. Oke, sekian. Selanjutnya kembalikan pada teman saya. Sini saya akan membahas tentang kesalahan dalam bidang kalimat. Kalimat tidak bersubjek. Kalimat itu paling sedikit harus terdiri atas subjek dan predikat kecuali kalimat perintah atau ujaran yang merupakan jawaban pertanyaan. Contoh kalimat tidak baku. Yang pertama, dari pengalaman selama ini menunjukkan bahwa program KB belum dianggap sebagai usaha yang dapat memecahkan masalah penduduk. Yang kedua, untuk kegiatan itu memerlukan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, di Semarang minggu depan akan mengadakan pameran pembangunan. Yang keempat, di dalam keputusan itu menunjukkan bahwa kebijakan yang dapat menguntungkan masyarakat umum. Subjek keempat, kalimat di atas tidak jelas atau kabur karena subjek kalimat aktif tersebut didahului proposisi dari, untuk, di, dan di dalam. Kata-kata yang lain sejenis dengan proposisi itu yang sering mengaburkan subjek adalah dalam, bagi, dari, dengan, sebagai, merupakan, kepada, dan pada. Salah satu kesalahan berbahasa dalam kalimat yaitu kalimat yang tidak berpredikat. Kalimat yang tidak memiliki predikat disebabkan oleh adanya keterangan subjek yang beruntun atau terlalu panjang, sehingga pembicara lupa bahwa kalimat yang dibuatnya belumlah lengkap. Salah satu contoh, sebagai contoh, yaitu dalam kalimat berikut ini. Bandara Soekarno-Hatta yang dibangun menggunakan teknik cakar ayam yang belum pernah digunakan dimanapun di dunia sebelum ini, yang merupakan karena teknik itu memang dikembangkan beberapa tahun ini oleh pakar rekayasa Indonesia. Dalam kalimat tersebut belumlah lengkap karena belum memiliki predikat. Kalimat tersebut dapat disebut lengkap apabila memiliki predikat. Terlihat bahwa kalimat tersebut belumlah lengkap karena belum berpredikat. Penghilangan kata yang dapat membuat kalimat tersebut di atas menjadi kalimat yang memiliki predikat. Subjek dalam kalimat tersebut yaitu Bandara Soekarno-Hatta, sedangkan predikatnya yaitu kata dibangun. Agar tidak melelahkan para pembaca, kalimat tersebut di atas dibangun. Agar tidak melelahkan para pembaca, kalimat tersebut di atas dapat dibagi menjadi 2 kalimat. Berikut adalah perbaikannya. Kalimat pertama, Bandar Udara Soekarno-Hatta dibangun dengan menggunakan teknik cakar ayam yang belum pernah digunakan dimanapun di dunia sebelum ini.
Teknik cakar ayam itu memang dikembangkan. Contoh yang kedua, bentuk kata tidak baku yaitu proyek raksasa yang menghabiskan dana yang besar serta tenaga kerja yang baik dan ternyata pada saat ini sudah mulai beroperasi karena dikerjakan siang dan malam dan sudah diresmikan pada awal Replita yang lalu oleh kepala negara. Kata dan di sini kata tidak baku. Jika ingin menjadi kata baku, maka kata dan diganti dengan kata itu. Maka kalimat tersebut menjadi proyek raksasa yang menghabiskan dana yang besar serta tenaga kerja yang banyak. Itu ternyata pada saat ini sudah mulai beroperasi karena dikerjakan siang dan malam dan sudah diresmikan pada awal Replita yang lalu oleh kepala negara. Contoh di atas yang telah disebutkan tadi, kalimat yang dipenggal-penggal. Kalimat yang dipenggal itu masih mempunyai hubungan gantung dengan kalimat lain atau kalimat sebelumnya. Kalimat yang memiliki hubungan gantung disebut anak kalimat, sedangkan kalimat tempat bergantung anak kalimat tadi disebut induk kalimat. Kalimat kedua, masing-masing kalimat di atas yang diawali oleh kata-kata yang tercetak miring. Kalimat baku, kalimat-kalimat tersebut atau kalimat buntung, tidak bersubjek dan tidak berpredikat. Kalimat tunggal tidak boleh diawali oleh kata-kata karena, sehingga, apabila, agar, seperti, kalau, maupun, jika, dan konjungsi lain. Konjungsi seperti itu dapat mengawali kalimat jiwa yang diawali oleh kata itu. Demikian, terima kasih. Kalimat tidak bersubjek dan kalimat tidak berediksi, alias kalimat buntung. Dalam bahasa tulis sehari-hari, sering kita temui kalimat tidak bersubjek dan kalimat tidak berediksi, alias kalimat buntung. Bentuk tidak baku, contohnya. Pertama, lelaki itu menatapku dengan aneh serta sulit dimengerti. Contoh kedua, di negeri saya, ajaran itu sulit diterima dan sukar untuk dimengerti. Contoh ketiga, seperti seekor belalang, ia melompat menyerang begitu cepat. Kemudian, seakan-akan menggeliat di udara. Dan contoh terakhir, waktu yang tersedia setiap hari hanya 1-2 jam, tetapi itu sangat berdampak pada anak-anakku. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang penggandaan subjek. Penggandaan subjek pada kalimat yang menjadikan kalimat menjadi tidak jelas bagian yang ditekan. Berikut contohnya. Yang pertama, persoalan itu kami sudah membicarakannya dengan Bapak Direktur. Kemudian yang kedua, rumah yang bertingkat itulah tempat orang tersebut tinggal. Dan yang ketiga, buku itu saya sudah membacanya. Kata atau kelompok kata dalam sebuah kalimat akan menduduki sintaksis tertentu. Ketiga contoh kalimat di atas merupakan contoh kalimat yang tidak baku atau memiliki 2 subjek. Perbaikan pada kalimat-kalimat tersebut bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, yaitu diubah menjadi kalimat pasif bentuk diri. Kemudian yang kedua, diubah menjadi kalimat aktif yang normatif. Dan yang ketiga, salah satu di antara kedua subjek itu dijadikan menjadi bentuk keterangan. Yang pertama, persoalan itu kami sudah bicarakan dengan Bapak Direktur. Itu berubah menjadi kalimat pasif bentuk diri. Atau contoh yang berikutnya, kami sudah membicarakan persoalan itu dengan Bapak Direktur, atau menjadi kalimat aktif yang normatif. Berikut contoh yang kedua, di rumah yang bertingkat itulah orang asing tersebut tinggal. Berikut kalimat contohnya ini menjadikan salah satu dari subjeknya itu menjadi bentuk keterangan. Atau salah satu fungsinya itu
berubah menjadi keterangan. Contoh yang ketiga, buku itu sudah saya baca, menjadi bentuk pasif, bentuk diri. Atau menjadi kalimat pasif, bentuk diri. Atau contoh yang berikutnya, saya sudah membaca buku itu, berubah menjadi kalimat yang aktif. Berikut yang dapat saya sampaikan, berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, kesalahan dalam bidang kalimat antara predikat dan objek yang tersisipi. Di sini saya memiliki 3 contoh kalimat dalam bentuk tidak baku. Yang pertama, kami mengharap atas kehadiran saudara tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah rapat yang diselenggarakan pada minggu yang lalu membicarakan tentang hak dan kewajiban pegawai negeri sipil. Kemudian yang ketiga, banyak anggota masyarakat lebih menyadari akan pentingnya kesehatan lingkungan. Dalam kalimat aktif transitif, yaitu kalimat yang memiliki objek, verba transitif tidak perlu diikuti oleh preposisi sebagai pengantar objek. Dengan kata lain, antara predikat dan objek tidak perlu disisipi preposisi seperti pada contoh kalimat yang pertama tadi adalah atas, kemudian tentang pada kalimat kedua, kemudian akan pada contoh kalimat yang ketiga pada bentuk tidak baku. Kemudian bentuk baku antara predikat dan objek yang tersisipi, saya memiliki 3 contoh juga, yaitu yang pertama, kami mengharap kehadiran saudara tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, rapat yang diselenggarakan pada minggu yang lalu membicarakan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil. Yang ketiga, banyak anggota masyarakat belum menyadari pentingnya kesehatan lingkungan.